Sebelum saya meninggalkan negeri seribu menara ini, saya akan melihat satu bangunan kecil yang tak kalah penting. Dari jauh, saya kira bangunan itu adalah sebuah musola. Setelah saya tanya guide-nya, ternyata bangunan itu adalah makam dari salah satu nabi yang memang tidak tersebut ke dalam 25 nabi yang selama ini kita kenal. Makam Nabi Soleh ini terletak di pinggir jalan di tengah-tengah gurun. Sayang sekali mereka tidak merawat makam ini. Makamnya hanya ditempatkan di sebuah bangunan kecil seperti musola dan terlihat banyak coret-coretan di dalam maupun di luarnya. Makamnya ditutupi oleh kain berwarna hijau dan tidak terlihat orang mengunjunginya. Aduh, subhanallah. Semalam pas turun dari Gabal Musa, dari Gunung Musa itu, saya sempat kepleset sedikit, terus nahan jatuh. Pas tidur tadi malah berasa pinggangnya. Waduh, subhanallah. Dan yang lebih subhanallah, walaupun dalam keadaan sakit, puasa, alhamdulillah. Sekarang saya sudah ada tepat di depan makam Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah seorang nabi yang hidup setelah Nabi Yusuf, namun hidup sebelum zaman Nabi Musa. Seperti nabi-nabi Nuh, Nabi Yusuf dan nabi lainnya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tentunya banyak tantangan di sana sini dan disinilah akhirnya beliau dimakamkan. Kita berdoa sebentar ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Dan jarak makam Nabi Soleh ini tidak jauh dari Jabal Musa. Tadi saya naik bis itu sekitar 10 menit kita sudah sampai. Saya berdoa lagi mudah-mudahan semua pemirsa kaum muslimin di Indonesia bisa hadir di negeri Mesir ini berziarah ke makam para Nabi Allah. Alhamdulillah ya, nggak rugi kan ngikutin JKM 3 menelusuri situs-situs peninggalan di negeri Mesir ini. Apalagi alhamdulillah kita sudah ziarah ke beberapa makam wali, Imam Syafi'i, ada Sayyidah Zainab, dan subhanallah ini satu anugerah di tahun ini. Agak deg-degan sih karena hari ini hari terakhir kita di Mesir, terus kita akan masuk ke Israel. Informasinya di Israel audio nggak boleh, kamera nggak boleh masuk, syuting dilarang, handphone juga dilarang. Ya Robbana, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat baik, insya Allah mudah deh. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Tawakal 'ala Allah. Kita serahkan semua hanya kepada Allah. Ini juga bagian dari jihad. Ya enggak? Ya udah ya, saya berangkat dulu. Alhamdulillah, saya dan kru JKM 3 telah berhasil melewati border Taba dengan selamat. Walaupun tadi sempat ada masalah, tapi berkat doa kita semuanya akhirnya terlewati juga perbatasan Taba. Israel, kalau mendengar namanya, pasti yang terlintas adalah suatu negara yang syarat dengan konflik. Di beberapa daerah memang benar, tapi di kota Eilat ini jauh dari kesan seram.
Mendekati daerah Laut Mati, saya melihat ada satu perbukitan yang kata gaibnya terbentuk dari garam. 100% garam. Dan di dalamnya terdapat gua di mana istri Nabi Lut alaihissalam terkubur oleh timbunan garam. Alhamdulillah, akhirnya bisa menginjakkan kaki juga nih di wilayah Israel. Karena waktu kita di Mesir itu banyak banget nih berita miring. Ada yang bilang katanya wartawan lah nggak bisa masuk ke Israel, ditahan. Kemudian berita yang inilah itulah. Tapi alhamdulillah dengan segala kemudahan akhirnya kita bisa masuk ke Israel. Walaupun saya pribadi sempat ditahan tuh sebentar. Ya nggak sebentar sih, cuma 1 jam. Ditanya ini itu segala macem. Ternyata ada satu hal yang bikin saya ditahan. Ya begitulah. Artinya memang agak sulit untuk masuk ke Israel ya. Dan sekarang subhanallah kita ada di satu tempat yang mana tempat ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Hud. Surat ke-11 ayat 81. Ayo coba buka dulu. Lihat tuh surah Hud ayat surat ke-11 ayat ke-81. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Lut diperintahkan untuk pergi beserta para pengikutnya. Begitu juga istrinya. Tiba-tiba di tengah jalan, di tempat inilah, karena istrinya tidak percaya dengan Nabi Lut udah pesan, wahai para pengikut, istriku, jangan pernah nengok ke belakang. Kita berlari terus dan terus berlari. Ternyata istrinya nengok ke belakang. Allah langsung menimpa azab kepada istri Nabi Lut. Disinilah tempatnya. Makanya ada tulisannya ketika mau masuk, Lut's wife. Tempat di mana istri Nabi Lut ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa dalamnya? Yuk